Kerajaan Pontianak atau Kesultanan Kadriah Pontianak adalah kerajaan yang didirikan pada tahun 1771 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kesultanan Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari Habib Hussein Al-Qadri yang merupakan ulama dari Hadramaut, Yaman. Pemerintahan Kesultanan Pontianak awalnya berpusat di daerah Muara Simpang 3, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Barulah pada tahun 1778 pusat pemerintahan dipindah ke Pontianak. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Hussein, seorang ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman, diundang oleh Opu Daeng Manambun, Raja Mempawah. Sebelumnya, Habib Hussein Al-Qadri adalah hakim agama di Kerajaan Matan. Ia pindah ke Mempawah karena tidak puas dengan Sultan Muhammad Mazuddin dari Matan yang tidak menghormati hukum. Di Mempawah, Habib Hussein diberikan rumah dan langgar sekitar aliran Kuala Mempawah. Putranya bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri kemudian dinikahkan dengan putri Raja Opu Daeng Manambung yang bernama Utin Chandramidi. Sebelum wafat pada tahun 1770, Habib Hussein Al-Qadri berpesan kepada putranya untuk mencari kediaman baru. Pada tahun 1771, Syarif Abdurrahman beserta istri dan pengikutnya mencari kediaman baru menggunakan 14 perahu. Rombongan itu lantas memutuskan bermukim di daerah pertemuan Sungai Kapuas dan Landak, di mana Syarif Abdurrahman mulai membangun masjid, istana, dan rumah. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Pontianak. Syarif Abdurrahman kemudian resmi dinobatkan menjadi sultan pada tahun 1778. Syarif Abdurrahman menjadi raja pertama Kesultanan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Qadri. Di awal pemerintahannya terjadi konflik antara Pontianak dengan Landak terkait sengketa wilayah. Kerajaan Landak mengklaim bahwa wilayah yang diduduki Kesultanan Pontianak merupakan wilayahnya. Belanda yang melihat konflik ini memanfaatkannya untuk menanamkan pengaruhnya di Kalimantan. Pada akhir tahun 1778, Belanda mengirim utusannya ke Pontianak untuk memulai negosiasi dengan Sultan Syarif Abdurrahman, tetapi gagal. Namun karena kekuatan Banten yang menguasai wilayah konflik itu semakin melemah, akhirnya wilayahnya dilimpahkan kepada Belanda. Belanda yang sangat ini mendirikan kantor perwakilannya di Pontianak, mengirim utusannya pada pertengahan tahun 1779. Akhirnya disepakati sebuah perjanjian dengan Sultan Syarif Abdurrahman yang menyatakan bahwa Belanda meminjamkan kawasan Pontianak dan Sanggau kepada Sultan Pontianak. Peristiwa itulah yang menandai dimulainya kekuasaan Belanda di Pontianak yang kemudian berkembang menjadi monopoli perdagangan. Setelah itu, Pontianak wajib menyerahkan segenap komoditas yang dikendaki Belanda. Penanaman hasil bumi pun diawasi dengan ketat oleh Belanda. Selain itu, pajak ekspor dan impor harus dibagi dua antara Belanda dan Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak juga mengizinkan Belanda membangun benteng di barat Sungai Kapuas. Pada tahun 1819, Belanda mengadakan perjanjian dengan Sultan Syarif Qasim yang pada pokok isinya sebagai berikut. Kekuasaan atas Kesultanan Pontianak akan dijalankan oleh Sultan beserta pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda akan melindungi Sultan. Pajak ekspor impor, penjualan candu, dan monopoli garam diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Peradilan terhadap orang-orang Eropa dan Cina menjadi wewenang Belanda, sedangkan peradilan orang-orang pribumi menjadi wewenang Sultan. Belanda akan membangun markas di Pontianak. Perjanjian dengan Sultan Pontianak juga dilakukan lagi pada masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri pada tahun 1912. Isi perjanjian itu membuat kekuasaan Sultan semakin diperkecil oleh Belanda. Isi perjanjian tersebut adalah: 1. Pegawai kesultanan ditentukan oleh Belanda. 2. Hukum pidana dan perdata Belanda diterapkan di lingkungan kesultanan. Dan 3. Seluruh pegawai kesultanan akan digaji oleh Belanda. Pengaruh kekuasaan Belanda ini berlangsung hingga tahun 1942
saat Jepang mulai menguasai Kalimantan. Meski kekuasaan Sultan diperkecil, sektor pendidikan di Pontianak berkembang pesat. Berbagai institusi pendidikan di bawah organisasi Islam, misi Katolik maupun Protestan dapat berkembang. Sultan Syarif Muhammad pun mendirikan perguruan Al-Qadriyah sebagai sarana pendidikan bagi keluarga kesultanan. Selain itu, Sultan juga mendorong pendirian lembaga-lembaga pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya. Sektor perekonomian dan perkebunan juga berkembang di Pontianak, di mana para petani Melayu dan Tionghoa berhasil memajukan perkebunan karet sebagai salah satu komoditi ekspor. Sementara itu, orang-orang Bugis berperan dalam memajukan perkebunan kelapa di wilayah Sungai Kakap, Sungai Rengas, Jungkat, dan Petini. Ketika Belanda menyerang kepada Jepang pada tahun 1942, situasi politik di Kalimantan berubah karena kekejaman Jepang. Salah satu tragedi yang tercatat adalah saat tentara Jepang membunuh setiap tokoh agama, bangsawan, keluarga kerajaan yang dicurigai akan melakukan perlawanan. Kejadian itu berujung pada pembantaian yang terkenal dengan peristiwa Mandor. Raja-raja yang pernah memerintah di Kesultanan Pontianak yang pertama adalah Sultan Syarif Abdurrahman bin Muhsin Al-Qadri, sedangkan yang terakhir adalah Sultan Syarif Mahmud. Terima kasih.